itu dari buaya hingga sampai kalian lihat. Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Ya, anak-anak ini sekarang, Pak, Bu, perhatikan. Anak-anak ini kadang kencing sembarangan. Kencing di tengah jalan, bikin tulis. Stop. Dibikin tulisan. Ini bahaya. Ya. Adabnya katanya anak laki-laki harus kencing berdiri. Oh, enggak ada. Anak laki-laki itu kencingnya jongkok juga kayak perempuan. Itu adab. Ya, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Al-adab fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Banyak orang berilmu tapi nggak punya adab. Berhati-hati. Ya. Dan yang kedua, membaca suci Al-Qur'anul Karim. Di apa namanya? Dipelajari. Ya. Salat nih, membaca Al-Quran nih, ya. Kalau guru ngaji bilang apabila berubah hurufnya maka berubahlah artinya, betul Ustaz? Ya. Kalau berubah tajwidnya maka berubahlah maknanya, betul Ustaz? Iya. Contoh, biar paham sedikit ya. Saya bukan guru tapi sedikit-sedikit boleh lah, ya kan? Kalau dia surah Al-Ikhlas siapa yang tahu? Bisa? Bisa. Huruf pertamanya huruf apa? Huruf apa? Nah. Hah? Huruf Qaf. Ya. Qul huwallahu ahad. Kalau diganti Qaf menjadi Kaf, Qul huwallahu ahad. Kalau tajwidnya dirubah jadi panjang, Qul huwallahu ahad. Katanya ya. Kalau Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad Tuhanmu itu Esa. Kalau Qul huwallahu ahad, makan Tuhanmu Muhammad yang banyak. Ya, yang banyak. Kalau Qul artinya makan. Kalau Qul katakan. Ini harus dipahami. Kadang-kadang kita ini Pak jadi imam, maaf ya Pak ya, keenaan lagu tajwid hancur. Sering kali keenaan lagu. Bukan lagu menentukan tajwid, tapi tajwidlah yang menentukan lagu. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu artinya kan? Kalau ihdinas siratal mustaqim, ta diganti jadi ta. Ta itu tebal. Siratal. Kalau siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepiting jalan yang lurus. Macam mana kepiting mau jalan lurus? Utak sama beak jadi satu. Ya kan? Macam mana kepiting mau jalan? Berarti jangan mereng kan kepiting kan? Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepiting jalan yang lurus. Macam mana nggak lurus Bang? Utak sama beak jadi satu. Makanya kita itu ibadah harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu berarti masih ikutan. Di sini ada anak remajanya. Ada anak remajanya? Anak remaja dusun 10 ini ada nggak? Tolong Pak Kades sama Ketua BKM yang diadakan majelis taklim anak remaja nih. Kenapa? Alasannya banyak sekarang nih Pak, fardu kifayah ikut-ikutan. Tanggung banyak. Ya, haruslah dibuat pengajiannya. Karena anak-anak kita inilah sebagai pengganti kita besok di depan nih. Ya, di depan nih. Yang khutbah silakan jadi pengkhutbah. Yang imam silakan jadi imam. Yang muadzin silakan muadzin. Ini tadi azan. Bagus nih. Perlombaan azan ini bagus Bu. Bu pernah nengok tukang azan kan nggak pernah capek-capek kan Bu, nggak pernah bosan kan? Wong azan itu nggak pernah bosan. Maghrib azan. Gak ada yang sertako, ya sesuk maghrib aja meneh deh, ya kan? Subuh sing sering aja, gak ada yang sertako, ya enggak, iki deh, gak bosan-bosan, ya aja meneh. Makanya sekali-sekali maunya pengajian ada mentiko-mentikonya sedikit. Bantinya aja jam 9 siang hari Minggu. Wah, datanglah misalnya warung itu, wah, siapa sih ngajar itu? Wis gila itu, rame datang, ayo ada orang gila ke masjid, ya kan? Ternyata sampai di masjid. Apa kau? Enggak apa-apa Pak. Ngapain kau? Ajan Pak. Kau tanya jam berapa? Jam 9 Pak. Ngapain kau ajan? Ya kalian juga yang salah.
Aku ajan jam 5 subuh, kalian gak mau datang. Aku jam 9 ajan, kalian datang semua. Berarti kalian yang gila nih gitu. Makanya sekali-sekali tukang ajan ini maunya agak mentiko sedikit. Iya kan? Sekali-sekali boleh lah. Kalau nggak ada yang mau datang ajan, bantai. Sekali-sekali boleh lah. Biar sadar semua. Hati-hati. Ma'asyiral hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ya, menuntut ilmu itu ya wajib. Jadi kalau kita ibadah harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu marudut katanya, tertolak. Ya sudah, tertolak. Jadi kalau dia punya ilmu, ya, imam itu dipilih. Ya, imam itu dipilih. Kalau makmum rampok boleh jadi makmum, ya. Maling tukang boleh jadi makmum, ya, pemabuk boleh jadi makmum, tapi kalau imam harus dipilih yang layak, yang warak, yang fasih. Ada di sana tata cara pemilihannya menurut syar'i, menurut Islam. Jadi kalau imamnya tenggen, ya makmumnya pun ya tenggen juga lah. Ya, ini nanti ada imam pauk, makmum pauk. Ya, ini bahaya. Siap sholat rakaat pertama maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai selesai. Waladhdallin. Baca ayat, sujud, berdiri lagi. Itu seketika rukuk pertama dia udah ngapal-ngapal dia tuh. Aku nanti rakaat kedua mau bawa wadduha. Jadi Allahu Akbar wadduha, sami Allahu liman hamidah, wal laili idza saja, Allahu Akbar, ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Sampai berdiri lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya kan? Wadduha. Apa kata di belakang? Subhanallah. Wadduha. Subhanallah. Subhanallah. Ada? Wadduha. Subhanallah. Kata di belakang lagi. Berarti wong iki enggak seneng wadduha, tak tukar ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Subhanallah. Kata di belakang lagi. Ya, berarti enggak senang. Tukar mana? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi. Subhanallah. Kata lagi di belakang. Terakhirnya pening dia. Jadi salahku apa? Katanya gitu. Nanya dia. Gue orang baca Fatihah Pak. Oh, kok nggak ngomong kayak mau? La ilaha illallah. Ini imam gendeng, makmum Pak. Tahu? Ya, hati-hati. Maka harus kita perhatikan. Ya, makanya imam tuh harus dipilih, harus yang paham, yang cocok, yang warak, yang fasih. Ya, ada tentu tata cara di dalam memilih imam. Kemudian ma'asyiral hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ayah-ayahandaku. Yang kedua kata Nabi, pertama tadi tugas udah ngantuk dah belum? Belum. Yang dapat hadiah belum ngantuk, yang nggak dapat hadiah ngantuk. Ya? Seret mak. Garing. Jadi yang pertama tugas hidup. Yang kedua adalah teman hidup. Nah, inilah dia hablum minan nas. Yang tadi tugas hidup hablum minallah. Tugas hidup. Yang kedua teman hidup. Teman hidup ini ada terbagi dua. Yang pertama ada keluarga, ini garis yang kecil. Ya, ini garis yang kecil. Yang kedua adalah jiran tetangga. Pak, kita ini para laki-laki adalah pemimpin. Setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawabannya, betul. Kalau emak-emaknya enak. Kalau kita ini banyak. Bu, ibu mau masuk surga, Bu? Mau nggak? Mau. Syaratnya 4. Patuh pada Allah, patuh pada Rasulullah, patuh kepada suami, baru patuh kepada ibu bapak kalau punya suami. Kalau anak gadis baru patuh kepada ibu bapaknya. Laki-lakinya belum ada, harus patuh. Sebenarnya Pak, istri-istri ini enak tenan loh. Iya. Pertama, naikkan belanjanya, perhatiannya. Ya, betul ya kan Bu? Ya kan, naik belanjanya. Kalau biasanya 100.000, mintanya 200.
Pasti senang. Bisa beli bedak meong deh. Biar glowing, ya. Tidak. Artinya gini, Pak. Tugas kita sebagai suami memperhatikan bagaimana istri kita, bagaimana pendidikan anak kita, bukan golek pangan naik. Yo, dungo isu balik sore, bukan. Pertama, perhatikan ibadah istri kita. Yang kedua, perhatikan pendidikan anak kita. Apa kata Nabi? Ada tanggung jawab seorang suami kepada istrinya, ada hak anak kepada orang tuanya. Kalau hak anak kepada orang tua ada 5. Ya, pertama, berikan nama yang baik terhadap anak. Ya, berikan nama yang baik. Jangan nama anak itu kita nggak tahu artinya tapi asal kasih aja. Tempat kami sana ada. Lahirnya hari Senin, dikasih nama Senin. Ini orang-orang dulu agak kalau di Mabu betul. Kalau boleh Ustaz namanya dikasih bahasa Arab boleh, ya. Tapi harus juga tahu artinya. Nanti kasih nama Jalon, ya. Apa Jalon? Kalilawar. Ada di zaman Umar bin Khattab, Pak Kades, ya. Ada orang tuanya selalu gelisah. Kelakuan anaknya ini asal pergi pagi pulang, pergi petang pulang pagi, pergi petang pulang pagi. Selalu setiap hari seperti itu. Ngadu di sebelah, wahai Khalifah Umar, ada apa? Kenapa kamu? Aku stres sekali aku nengok anak aku nih. Kenapa? Anak aku asal pergi sore pulang pagi, gak punya sawit, timbang sawit dia Pak, katanya gitu. Tiap malam, tiap pagi bawa gas saya. Nyuruh jadi kerja apa banyak? Kerja LPG? Enggak ya, nyolong gas lah Pak. Astagfirullah, ya. Gelisah. Jadi disuruh datang anaknya. Besok kau suruh datang anakmu sama kau sekalian datang kemari, kata Umar. Ya, dipanggil, Kak. Hai si Fulan, apakah benar ini ayahmu? Benar, ya Khalifah. Hai si Fulan, apakah benar ini anakmu? Iya. Orang tua kamu nih gelisah mikirkan kau. Tiap hari kau pulang pagi pulang sore, ataupun pergi sore pulang pagi setiap hari. Macam mana lah Khalifah? Aku tidak diberikan contoh sama orang tuaku. Kasih nama aku, siapa namamu? Jalun. Cocok. Khalifah pun memarahi kepada seorang apa tadi? Ayahnya tadi. Kenapa? Nasi nama anak pula Jalun. Apalah tidak, pergi sore pulang pagi. Kalau nggak punya pokok sawit, nimbang sawit dia. Nggak punya tiap hari pergi nyabu apa semua ngelem. Ini semua dibuat. Kenapa? Karena memang orang tuanya. Jadi kalau ngasih nama anak itu 7 hari setelah kelahirannya, ya kasih nama yang bagus. Ya Ustaz, aku sakai jeneng anakku. Ngomongnya Ustaz Yusril 7 hari setelah kelahiran kayak jeneng. Kasih nama aku juga jeneng teko Al-Quran. Siapa Pak? Al-Baqarah katanya. Ya iya, Al-Baqarah itu sapi betina. Mentang dari Quran diwaya nama Al-Baqarah. Jadi perhatikan benar-benar ya, jangan sempat nama anak pula Al-Baqarah pula sapi betina. Boleh dicari nama yang bagus karena memang tuntutan seorang orang tua kepada anaknya memberi nama yang bagus. Boleh Ustaz dikasih nama-nama Allah, boleh. Tapi jangan tunggal. Kalau Rahman dikasih Ar-Rahman, jadi Abdurrahman, ya kan? Kalau dia Rahim, Abdurrahim, ya kan? Nah, jadi kalau As-Somad ya Abdul Somad kayak Ustaz Buya kita tuh, ya kan? Nah, jadi boleh Ustaz kasih nama-nama malaikat, boleh, asal jangan Ijrail. Ya. Nanti kasih nama anaknya Ijrail, main ke rumah Pak Kades. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siapa kau? Ijrail. Ninggal Pak Kades. Ya. Ninggal Pak Kades. Pikirnya Ijrail betulan. Ya, kasih nama yang Abdul Malik, ya kan? Kan ada. Kasih nama-nama yang bagus. Ya, itu adalah hak anak kepada orang tua. Berikan nama yang baik untuk anak kita. Yang kedua, berikan contoh yang baik kepada anak kita. Kalau kita nyuruh anak kita sholat, ya kita juga harus sholat. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Iya.
Kalau kita nggak sholat, anak kita suruh sholat, nanti dia banggel. Oh mama ai nggak sholat, apa nih papa ikut ada kambing ai. Hati-hati. Ya, makanya berikan. Kalau mama yang anak-anak 3 tahun nih, ya kan, perempuan, mama yang anak-anak itu nggak tahu kalau ibu lagi halangan. Pura-pura aja, mak matikan TV itu nak. Kenapa? Mama mau sholat. Ya, tutup pintu kamar jebret, mau joding dalam kamar itu terserah. Orang awak memang lagi halangan. Yang penting bilang sama anak kita itu kita sholat. Anak-anak umur segini ini nggak tahu bu, kalau kita itu berhalangan ya kan. Maka didiklah dari sekarang. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Teman hidup ada istri. Istri ini bu, kadang-kadang gini, kalau mau jadi istri soleha tuh, cobalah kita sadari sekarang nih. Kita di tahun baru ini, sudahkah kita menjadi istri soleha? Coba kita muhasabah diri. Sudahkah kita menjadi suami soleh? Sudahkah kita menjadi anak yang soleh dan